Pemirsa, kasus yang membelit pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang masih berlanjut. Penyelidikan yang dilakukan Barreskrim Polri adalah masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Yang terbaru adalah 2 nama terseret dalam kasus ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi oleh Barreskrim Polri. Kedua saksi itu adalah mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim dan seorang pendeta yang ikut dalam sholat berjamaah di Pondok Pesantren Al Zaitun. Dari video yang beredar dan menjadi viral di masyarakat, pendeta berinisial CHMP ini ikut serta dalam barisan syaf sholat di Pondok Pesantren Al Zaitun. Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan pendeta berinisial CHMP ini telah memenuhi panggilan Barreskrim Polri. Selain itu, mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim juga telah memenuhi panggilan sebagai saksi. Pihaknya juga telah memanggil FAW yang merupakan istri dari Panji Gumilang. Namun istri dari Panji Gumilang ini masih mangkir atau tidak hadir pada pemanggilan sebelumnya. Barreskrim Polri kembali akan melakukan panggilan berikutnya pada minggu ini. Nah, setelah pemanggilan saksi-saksi yang ada dan mengumpulkan bukti-bukti, nantinya penyidik Barreskrim Polri juga akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah Panji Gumilang layak ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Lalu mengapa proses hukum Panji Gumilang ini terkesan berjalan lambat? Bahkan Panji Gumilang belum ditetapkan sebagai tersangka dan juga belum ditahan. Pemirsa, kita juga akan dengarkan bagaimana pendapat dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, yaitu Mahfud MD, yang menegaskan bahwa selain mengusut kasus penodaan agama, Panji Gumilang dan Al Zaitun juga akan diusut dengan dugaan kasus pencucian uang. Saat ini PPATK telah memblokir 145 rekening dari 256 rekening yang dimiliki Gumilang dan Pondok Pesantren Al Zaitun. Namun, Mahfud MD menyatakan pengusutan akan bertindak secara hati-hati. Ini yang kami sampaikan ke Polri, pencucian uang, dugaan pencucian uang. Karena kekayaan Yayasan Al Zaitun itu kan seperti kita katakan, kita memblokir 145 rekening dari 256 rekening pribadi ditambah sisanya sampai 367. Itu kira-kira 60-an gitu, kira 70 rekening lain yang terkait dengan itu. Ada yayasannya sendiri banyak gitu. Nah, itu diperiksa demi ketertiban. Kemudian itu semua perlu proses karena ini menyangkut hukum, kita tidak boleh buru-buru. Yang penting sudah ada SPDP dan sudah menyebut, SPDP itu sudah menyebut nama inisial. Itu saya kira udah jelas masyarakat ini orangnya, bahwa kapan nanti tindakan hukum yang lebih konkret, misalnya pemanggilan, penahanan, pengajuan dan sebagainya, itu memang harus lebih hati-hati, Ini menyangkut hukum sehingga tidak boleh terburu-buru. Setidaknya sudah dikeluarkan SPDP, sudah naik ke dalam tahap penyidikan. Itu disampaikan oleh Profesor Mahfud MD selaku Menko Polhukam. Saya sempat sampaikan tadi di awal, pemirsa, 4 Juli kasus ini, kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang naik tahap penyidikan hingga saat ini 18 Juli, artinya sudah 2 pekan kasus ini berlalu sejak dinaikkan menjadi penyidikan, tapi belum ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi semuanya yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian. Betulkah ini bisa disebut bahwa kepolisian dinilai bekerja secara lambat? Kalau kita lihat juga ada 2 pihak yang melaporkan Panji Gumilang dengan kasus dugaan penodaan agama atau penistaan agama. Ada 1 lagi pihak dari Forum Indramayu Menggugat yang melaporkan Panji Gumilang atas dugaan penyalahgunaan ataupun juga pengelolaan secara ilegal dana zakat dan juga dana infak. Dan untuk bisa membahas lebih lanjut mengenai hal ini sudah hadir para narasumber di samping saya. Beliau merupakan ahli hukum pidana, ada Bang Aristo Pangaribuan. Selamat malam, Bang Aristo. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, selain Bang Aristo juga akan bercerita lebih lanjut kepada kita. Beliau juga sempat membuat buku ini yang saya tunjukkan kepada Anda, konsep cuci otak NII, yang juga merupakan mantan anggota NII, yaitu Bapak Imam Solahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Imam.
Dan juga salah satu narasumber yang akan bergabung dengan kita secara daring, beliau juga sudah memberikan kesaksiannya kepada pihak kepolisian, yaitu ada Mas Luki Hakim selaku mantan Wakil Bupati Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Luki Hakim. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seluruh pemirsa seluruh Indonesia. Ya, Mas Luki Hakim, saya yakin pasti banyak pertanyaan yang diulang-ulang juga ke Mas Luki Hakim. Apa sebenarnya disampaikan pada saat kemarin memberikan kesaksian? Apakah memang murni hanya mengenai soal penodaan agama ataukah juga sempat ditanyakan oleh pihak penyidik terkait dengan bagaimana rekening-rekening ataupun juga pengelolaan dana yang dimiliki oleh Al Zaitun? Setahu ataupun juga sepengetahuan dari Mas Luki Hakim saat itu ketika masih menjadi mantan Wakil Bupati Indramayu, Mas Luki. Ya, saya ditanya 10 pertanyaan dan seputar tentang penodaan agama. Jadi atau awal dari saya kenal dan kenapa saya ada di tempat itu, tapi tidak sampai ke level tentang pengelolaan rekening. Memang saya ditanya pendapat mengenai kekayaan Al Zaitun, tapi saya katakan bahwa saya tidak punya alat atau wewenang atau tools untuk mengaudit itu karena di luar kewenangan sebagai wakil kepala daerah. Mas Luki yang saat itu menjadi pejabat di daerah setempat sebagai mantan wakil bupati yang mungkin juga mengetahui sebenarnya siapa saja yang menjadi... Mas Luki, mohon maaf sepertinya suaranya terputus. Mas Luki bisa mendengar saya? Saya bisa mendengar, ya. Baik. Ya, Mas Luki pada saat itu masih menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu yang mungkin mengetahui sebenarnya seperti apa sumber daya yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Al Zaitun, siapa donaturnya, siapa siswanya, berapa orang siswanya. Mas Luki melihat nilainya ataupun juga yang dimiliki inventaris dari Pondok Pesantren Al Zaitun adalah sebuah hal yang wajar menurut Mas Luki pribadi? Saya melihat bahwa ini kekayaan yang luar biasa, aset yang luar biasa, dan saya sempat menanyakan kepada Pak Panji Gumilang, dengan aset begitu besar dapatnya dari mana? Tapi Pak Panji bilang itu dari uang yayasan dan usaha yang dikelola. Saya tidak bisa menanyakan lebih lanjut karena saya tidak punya kewenangan. Dan tentang lahan yang besar, saya bisa lihat dari pembayaran PBB yang dilakukan Al Zaitun adalah yang terbesar di Indramayu. Saya juga bisa tahu juga dari pembayaran rekening listrik yang sampai 170 juta kurang lebih per bulan. Itu adalah salah satu menunjukkan bahwa betapa besarnya aset yang dikelola oleh Al Zaitun. Dan saya juga melihat secara fisik kapal-kapal yang dibuat oleh pesantren Al Zaitun itu harganya pasti mahal, bisa di atas 15 miliar satunya dan punya banyak gitu. Ya kalau itu wajar atau tidak, bagi saya, menurut saya tidak wajar. Tapi kan itu pendapat pribadi. Oleh karena itu saya tidak bisa mengakses lebih lanjut karena itu saya tidak punya kewenangan. Selama mereka bisa bayar pajak dan perizinannya dikeluarkan oleh Kementerian Agama, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa ya menerima jawaban dari Al Zaitun itu sendiri. Baik. Mas Luki, kemarin Forum Indramayu Menggugat melaporkan juga Panji Gumilang dengan tuduhan dugaan adanya pengelolaan dana zakat ataupun juga infak secara ilegal. Kemudian pengumpulan dananya, jadi bukan hanya distribusinya tapi bahkan mengumpulkan dananya juga dilakukan secara ilegal. Mas Luki pada saat menjabat sebagai pejabat setempat pada saat itu sempat mendapatkan informasi soal ini? Saya pernah bertanya kepada Basnas dan beberapa di bawah itu memang tidak ada kaitannya antara zakat yang dikeluarkan oleh Al Zaitun kepada melalui Basnas. Tapi itu sepengetahuan saya, artinya saya tidak punya datanya. Jadi ya memang kembali lagi bahwa ada keterbatasan kewenangan dari Pemda untuk bisa mengakses keuangan dari Al Zaitun karena itu masuknya ke ranah private area kan, kita tidak bisa mengakses kecuali hanya dari perizinan dan dari pajak yang dibayarkan. Tapi apakah Mas Luki sempat mendapatkan laporan mungkin dari masyarakat mungkin atau mungkin orang-orang yang sudah keluar dari NIKW 9 atau orang-orang yang sudah keluar dari Pondok Pesantren Al Zaitun melaporkan kepada Mas Luki seperti apa mereka kemudian diminta untuk mengumpulkan uang? Apakah ada laporan seperti itu Mas Luki? Yang bercerita, jadi bukan lapor pada saya, tapi bercerita kepada saya rata-rata seputaran tentang ketidaklaziman dalam ajaran ataupun penyelewengan agama, penistaan agama.
Tapi semua yang menceritakan kepada saya sarankan untuk melapor, bahkan saya rela untuk mengadvokasi melalui bertanya pada MUI, lalu ke Kementerian Agama lewat Kanwil ataupun ke kepolisian, tapi tidak ada yang mau bersaksi, sehingga saya tidak punya data real. Itu jadi di tataran hanya sekedar gosip dan saya tidak bisa mengakses lebih lanjut. Tapi memang komplain dari masyarakat itu ada. Cuman setiap masyarakat yang saya ajak untuk bersaksi tidak ada yang mau. Itu kan menjadi kendala gitu. Alasan mereka ini hanya berbicara, hanya mengadukan, ataupun mungkin ngobrol-ngobrol warung kopi lah ya, seperti gosip, isu dan sebagainya, tapi tidak mau bersaksi, tidak mau ketika ini dibawa kepada jalur yang sesungguhnya. Ya, kebanyakan dari mereka, saya nggak tahu ya, mereka takut karena yang mereka katakan mungkin ada kesaktian tertentu atau apa ya, istilahnya kalau orang sana bilang, bukan kuala, tapi ada kesaksian tertentu yang mungkin dimiliki oleh beliau. Saya tidak tahu, tapi pada kenyataannya tidak ada yang mau berani bersaksi. Karena saya bilang bahwa sebelum melapor, saya akan bertabayun, saya akan telepon Pak Panji untuk menanyakan. Tapi memang pada ketakutan. Saya juga bingung kenapa takut, kan kalau cuma nanya. Tapi lagi-lagi saya sebagai pengayom, bukan menerima laporan, sebagai pengayom masyarakat ya hanya bisa mendengarkan saja, tidak bisa meneruskan tanpa bukti. Masyarakat ataupun juga mantan dari anggota NII KW 9 tersebut ataupun juga orang-orang yang pernah ada di Pondok Pesantren Al Zaitun merasa ketakutan dan juga merasa bahwa Pak Panji Gumilang ini memiliki kesaktian tertentu. Begitu ya Mas? Nanti kita Mas Luki, tapi mungkin Pak Imam punya pandangan juga soal ini. Begitu menakutkannya kah sosok Panji Gumilang ini bagi para pengikutnya sehingga mereka juga begitu tunduk dan tidak berani mengucapkan apapun atau bahkan melaporkan? Iya, kalau bagi masyarakat masyarakat NII yang menjadi mu'adzab, jadi guru. Mu'adzab itu pekerja yang dipekerjakan di sana. Nah, ini adalah warga-warga NII yang tadinya dari teritorial, ya kan, terus dikirim ke sana jadi mu'adzab, jadi pekerja, jadi guru. Kalau dulu ada namanya jadi Tibmara, bagian pengamanan dan garda mahal itu kan. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang di teritorial itu, ya kan, yang mereka tidak punya pilihan memang, ya kan, tidak punya pilihan lain kecuali untuk taat. Baik, Pak Imam, mungkin mohon maaf, saya hentikan sampai di situ. Saya yakin masih banyak lagi yang akan diceritakan oleh Pak Imam, tapi kita akan jeda sejenak, kami akan segera kembali dengan cerita-cerita menarik lainnya, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Baik pemirsa, kita lihat di layar kaca beberapa saksi yang sudah diperiksa oleh polisi terkait dengan kasus Panji Gumilang. Tadi yang barusan memberikan kesaksiannya atau juga keterangannya kepada kita yaitu adalah Mas Luki Hakim. Beliau merupakan mantan Wakil Bupati Indramayu yang kalau kita lihat juga dalam video-video yang beredar di media sosial ataupun juga video-video yang ini menjadi sorotan masyarakat. Memang beliau atau Mas Luki Hakim ini sempat hadir dan tadi juga sudah memberikan keterangan kepada kita apa pendapatnya, apa tanggapannya mengenai baik itu kekayaan yang dimiliki oleh Panji Gumilang, oleh Pondok Pesantren Al Zaitun maupun juga ajaran-ajaran yang diberlakukan. Kemudian juga ini adalah seorang pendeta yang kita tahu juga dari video yang beredar ini ikut sholat juga masuk dalam barisan shaf yang ada. Pada saat itu sholat jamaah dilakukan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Lalu siapa ini? Ini merupakan Farida Alwidat, istri dari Panji Gumilang yang juga diberikan ataupun juga dipanggil oleh pihak kepolisian namun masih belum datang, masih mangkir dari panggilan kepolisian. Pemirsa, sejauh ini unsur pidana yang dilakukan oleh Panji Gumilang, Anda bisa lihat pasal-pasalnya, deretan pasalnya seperti apa. Tapi yang pasti tentang penistaan agama, tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE, dan juga tentang peraturan hukum pidana yang mengatur terkait berita bohong. Nanti kita akan telah lebih lanjut mengenai tadi pasal-pasal yang akan dikenakan kepada Panji Gumilang. Bang Aristo nanti kan siap untuk bisa mengulasnya. Tapi sebelumnya kita lanjutkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Imam karena sangat sedikit tadi yang Pak Imam barusan cerita. Belum menjawab pertanyaan kita semua. Bagaimana doktrin yang dilakukan oleh Pak Panji ini kepada para pengikutnya sehingga begitu taat dan tidak mau buka suara, tidak mau buka mulut mereka? Ya, karena memang itu bagian dari doktrin yang diajarkan dan kesemuanya itu memang menjadi menjadi keyakinan yang melekat dalam diri mereka. Kenapa? Karena pertama bahwa mereka itu
baiat itu dipersaksikan oleh pimpinan negara, tentara negara gitu kan. Gitu. Terus yang keduanya bahwa apa yang dilakukan itu adalah merupakan bagian dari pengorbanan. Gitu. Pengorbanan seperti apa maksudnya, Pak? Ya nomor 3 contohnya ya dari baiat NI KW9 itu, saya sanggup berkorban jiwa, harta, nyawa, serta apapun yang ada pada saya berdasarkan sebesar-besarnya takwa dan sesempurna-sempurnanya tawakal Allah bagi A. menegakkan kalimatillah, B. mempertahankan berdirinya negara Islam Indonesia hingga hukum syariat Islam berlaku seluas-luasnya di kalangan umat Islam bangsa Indonesia di Indonesia. Itu begitu berakar di pikiran dari para pengikutnya sehingga mereka tidak takut untuk bisa mengeluarkan kata-kata apapun. Terus yang keempat lagi, saya sanggup dihukum sepanjang aturan hukum Islam apabila saya melanggar dari pernyataan baiat yang ini saya menarik. nyatakan. Hukuman seperti apa yang diberikan oleh Panji Gumilang kepada para pengikutnya? Ya kalau untuk konteks sekarang ya memang beratnya itu nggak seperti zaman-zaman dulu ya. Kalau bagi orang yang keluar, misalkan tentara yang keluar dari pasukan kan disersi harus dihukum mati kan gitu kan. Nah, mereka tidak menerapkan itu. Jadi yang mereka terapkan ya mencari aja gitu kan. Kenapa? Karena aset, Pak. Model saya. Saya camat. Saya punya aset gitu kan. Baik ini masyarakat yang sudah saya bina, juga potensi keuangan gitu kan. Potensi keuangan yang ada di teritorial yang ada pada saya gitu kan. Ya, lalu hukumannya diberikan dalam bentuk apa? Ya kadang-kadang ya memang sih ada yang misalkan ya masih inilah tahap wajar, misalkan ya dihukum bentak-bentak gitu kan, ataupun ya di kerangkeng 1 minggu di rumah ya, bukan di kerangkeng. Hukuman ada fisik seperti itu, hukuman di kerangkeng seperti itu. Ada kan kita aparat gitu kan, bayangkan sebagai sebuah aparat. Ini aparat di NII tadi ya maksudnya ya, bukan aparat di dalam kehidupan ini ya, tapi wajib bertanggung jawab, iya kan, tentang persoalan. Kalau di kerangkeng itu serius Pak hukumannya Pak? Iya, di kerangkeng itu maksudnya dimasukin ke kamar, dikunci. Iya, betul, di kerangkeng. Di kerangkeng apa yang dilakukan? Itu kan diambil kemerdekaan. Selain di kerangkeng itu apa yang dilakukan? Iya, ya macam tidak diberi makan minum? Tampar di ini udah. Fisik juga? Dipukul seperti itu? Karena kan saya sanggup untuk dihukum. Baik, gitu. Pak Imam, hukuman itu diberikan kepada mereka kalau kesalahannya apa? Apakah kalau mau keluar atau ada kesalahan lainnya? Di dalam pun misalkan kekurangan setoran ya kan, nah, itu juga bagian dari tanggung jawab seorang pimpinan yang harus dipikul kan. Nah, itu juga bagian yang kena tahkim yang ibarat kata itu. Baik, ada satu yang menarik juga tadi Mas Luki sudah katakan masyarakat ataupun juga pengikutnya takut soal kesaktian Panji Gumilang. Tapi mungkin nanti Pak Imam soal ini. Bang Aristo terlebih dahulu. Bang Aristo, apa yang membuat kemudian pihak kepolisian ini masih belum menetapkan sebagai tersangka? Kalau menurut pandangan Bang Aristo sebagai ahli hukum pidana? Gini Mbak, kalau kan tadi udah dibilang, kita udah dengar SPDP-nya udah keluar. Ya, kalau SPDP udah keluar, SPDP itu kan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Betul. Artinya sudah ada nih tindak pidananya, kejahatannya ada, tinggal dicari siapa pelakunya. Kalau melihat ada SPDP-nya begitu, ini artinya sudah tinggal hitungan hari lah atau bahkan minggu. Kita lihat siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Kan utamanya kan si Panji Gumilang yang pertama. Yang kedua kita lihat dari konstruksi pasal-pasalnya yang dikenakan. Utamanya itu kan tadi adalah pasal penistaan atau penodaan agama. Nah, kalau pasal penodaan agama ini artinya kan ini ada agama yang ternoda. Harus ada versi yang ternoda, harus ada versi yang tidak ternoda. Nah, versi yang tidak ternoda ini harus ada interpretasi officialnya. Nah, dari siapa? Yaitu fatwa MUI. Sebenarnya polisi pasti menunggu ini. Karena dengan menunggu fatwa MUI ini akan melengkapi bukti-buktinya. Karena tadi kita lihat saksi-saksi kan udah dipanggil tuh. Pak Luki Hakim dipanggil, ditanya soal penodaannya. Bentuk penodaannya itu kan ritual-ritual atau interpretasi-interpretasi yang tidak sesuai konsensus umum dalam beragama. Kan gitu kira-kira. Pendeta juga ditanyakan bagaimana bentuknya penodaan agamanya, kenapa dia kan janggal ada pendeta ikut sholat. Nah itu kan pasti akan dicari. Nah ini keterangan saksi-saksi ini akan disempurnakan oleh keterangan dari MUI. MUI ini kan kumpulan ulama, ya interpretasi dari ulama-ulama yang dianggap resmi begitu ya. Jadi inilah sebenarnya versi agama yang tidak ternoda menurut MUI. Nah ini ada versi agama yang ternoda yang dilakukan oleh Panji Gumilang, jadi ritual-ritualnya. Jadi menunggu itu sebenarnya. Nah kita lihat sebenarnya fatwanya kan
saya baca belum ada sebenarnya, baru akan dikeluarkan. Baik, ini juga agak simpang siur karena hari Minggu ini. Betul, hari Minggu kemarin terus terang kami mengundang pihak MUI untuk memberikan keterangan. Mereka mengatakan sudah diserahkan kepada Barreskrim, tapi tidak dirilis kepada masyarakat. Itu yang disampaikan. Iya, tapi kalau kita baca di media, tadi saya lihat jalan ke sini, MUI Pusat mengatakan akan segera mengeluarkan. Jadi polisi tidak akan berani, karena polisi ini kan ini persoalan agama. Polisi-polisi ini kan bukan ahli agama, dia pasti membutuhkan ahlinya, ya. Dan kemudian jangan lupa konstruksi utamanya ini penodaan agama. Pasal-pasal lainnya itu, pasal kedua itu kan soal undang-undang ITE. Betul. Ya, itu kan soal SARA, ya, soal informasi yang mengandung SARA, keonaran dalam masyarakat. Juga pasal ketiga itu undang-undang peraturan pidana 46 itu undang-undang jadul lah. Itu berita bohong yang mengakibatkan keonaran. Jadi pokoknya itu adalah soal penodaan agamanya. Penodaan agamanya ini kemudian yang menimbulkan keonaran sampai TV One harus menggelar dialog seperti ini kan. Artinya kan ada publik ini kan gaduh. Jadi itu konstruksi utamanya kita balik kepada penodaan agama itu. Inilah premis utamanya. Jadi ini yang harus dicari dulu. Jadi harus diperbandingkan ini agama yang dinodai oleh Panji Gumilang dengan ritual-ritual dan interpretasinya, dan inilah yang tidak ternoda. Versinya siapa? Ya versinya dari ulama-ulama. Sehingga fatwa MUI lah yang akan begitu berperan penting membuat pihak kepolisian bisa melangkah menuju step berikutnya. Pasti itu kunci. Kalau kita lihat perkara-perkara penodaan agama, pasti ada fatwa MUI-nya dan ulama MUI jadi saksi. Misalnya kita lihat perkaranya Ahok, kan fatwa MUI ada, MUI-nya jadi saksi, lengkap deh. Deliknya sempurna, gitu kira-kira. Nah, kita kembali lagi berbincang dengan Mas Luki Hakim. Mas Luki, ini kembali kami ingin sekali mengetahui terkait dengan laporan dari Forum Indramayu Menggugat yang baru masuk kemarin. Selain tadi kita bicarakan mengenai soal penggalangan dananya yang dituduhkan adalah secara ilegal, tapi juga saya ingin bertanya mengenai distribusinya. Apakah Mas Luki pada saat menjabat sebagai pejabat di sana mendengarkan bahwa memang betul tidak ada dari bantuan diberikan oleh Pondok Pesantren Al Zaitun itu kepada warga sekitar? Tidak ada infak yang diberikan, tidak ada zakat yang diberikan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan, Mas Luki? Saya tidak bisa menjawab dengan sempurna karena harus ada data yang konkret akan distribusi dari zakat kepada masyarakat setempat. Tapi kalau saya lihat dari peserta-peserta yang demo, itu banyak kan juga orang-orang dari kecamatan setempat. Jadi ini kan menjadi hal yang aneh. Ketika misalnya satu pondok pesantren membina kewilayahannya semua, maka ketika ada demo dari luar, maka masyarakat pun akan membela. Nah, saya lihat orang-orang yang demo itu, dan kebetulan saya memang kenal orang-orang yang demo itu adalah orang-orang yang juga tinggal di Gantar, tinggal di kecamatan itu. Ini akan menjadi salah satu anomali. Ketika satu perusahaan atau satu lembaga, satu yayasan banyak berbuat untuk masyarakat setempat, tentu masyarakat setempat akan banyak membela ketika dapat demo dari luar. Nah, ini bagaimana? Itu kan saya juga sulit menjawab karena saya tidak punya data. Mungkin terakhir, artinya tidak ada kontribusi yang diberikan oleh pondok pesantren ini, walaupun Mas Luki tidak punya data. Tapi kami terima kasih Mas Luki sudah diberikan informasi sejauh ini oleh Mas Luki Hakim dari apa yang Mas Luki lihat, Mas Luki dengar dan juga rasakan pada saat menjadi pejabat dari mantan Bupati Indramayu. Terima kasih sekali lagi Mas Luki, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat malam. Baik, nah mungkin Pak Imam juga bisa punya penjelasan mengenai hal ini, mengenai pengelolaan dari dana zakat, infak, betulkah kemudian hanya untuk pribadi dan tidak diberikan kepada kaum duafa, kaum yang kekurangan yang harusnya dibantu? Iya, karena Panji Gumilang udah mempunyai konsepsi politik tentang negara, yaitu negara Islam Az-Zaitun itu yang sebagai IKN lah istilahnya itu. Iya, jadi Az-Zaitun itu IKN buat para aparat dan jamaah NII. Impiannya tuh itu, gitu kan. Dan tentunya kan, ya tentunya hasil infak, sodako ini kan banyak nih datanya itu kan. Idihor, terus juga yang lainnya gitu kan. Sodako, infak, dan ada harokah itu kan. Di sini sebenarnya ada penyelewengan paham ya kalau mau jeli MUI itu kan udah jelas adanya gitu. Nah itu kemudian dana-dana ini disetorkan Mbak ke Yayasan YPI ataupun langsung ke rekening Panji Gumilang. Ya kan zaman saya itu masih ke sana gitu kan. Dan tentunya ini pun didistribusikannya kemana? Ke dalam Pak. Jadi karena ini pemerintahan tandingan untuk NKRI gitu kan, ya tentunya untuk masyarakat NI Panji Gumilang itu yang didistribusikannya gitu kan. Baik, ya mungkin terakhir
Bang Aristo, ini kita soal penodaan agama iya, soal ada laporan lagi masuk soal penggalangan dana ilegal iya, sudah 2 laporan. Tapi ada lagi kemudian dugaan kejahatan yang dilakukan atau kriminal yang dilakukan oleh Panji Gumilang soal pelecehan seksual. Sudah banyak bersuara dari mantan anggotanya, tapi itu tadi tidak ada mau bersaksi. Nah, untuk hal seperti ini, apakah pihak kepolisian bisa jemput bola, menanyakan satu persatu pada para korban itu, atau tunggu laporan masuk dari para korban kepada pihak kepolisian? Oh bisa dong, jemput bola. Itu kan perkara-perkara seperti pelecehan seksual ya misalnya, itu kan bukan delik aduan ya, atau penggelapan dana itu kan bukan delik aduan. Itu semua polisi bisa aktif, bisa mendatangi, bisa memanggil. Tapi kalau nggak mau memanggil, dia juga bisa mendatangi ke tempat kediamannya, juga bisa mencari. Jadi nggak perlu menunggu laporan yang masuk. Tapi menurut saya, prediksi saya, ini mau diselesaikan dulu nih soal penodaan agamanya, karena ini pintu masuk ke semuanya nih. Kalau satu sudah masuk, jadi dia sudah tersangka, maka kan geraknya juga akan lebih fleksibel. Karena status perkaranya kan sudah berbeda. Ya jadi sudah sempurna dalam tanda petik ya. Karena apa sempurna? Kejahatannya ada tersangkanya. Nah, tinggal dikembangkan, ini kan ada banyak soal tadi pengelolaan zakat, itu undang-undangnya beda. Ya bisa undang-undang pengelolaan zakat ilegal, bisa penggelapan juga, pelecehan seksual juga berbeda juga. Baik. Pak Aristo, terima kasih sudah hadir memberikan pandangan hukumnya. Terima kasih Pak Imam juga sudah hadir memberikan cerita.